Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mulyaagung. Di sini saya sebagai General Manager dari PT Bulan Sabit yang beroperasi di cabang Kalimantan. Tentunya setiap perusahaan memerlukan rekrutmen karyawan untuk menjalankan perusahaannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rekrutmen yang kami lakukan dengan menggunakan aplikasi Zoho. Bisa dilihat seperti dalam tampilan. Dalam web Zoho, kita akan diminta untuk memasukkan alamat email dan juga tentunya password, seperti pada layar. Setelah masuk atau setelah melakukan login, tampilan beranda dari Zoho akan terlihat seperti pada layar. Tersedia pilihan menu seperti home, job opening, kandidat, interview, referral, departemen, dan campaign. Untuk melakukan pembukaan pekerjaan baru, maka kita bisa mengklik pada menu job opening yang tersedia. Di sini ada beberapa contoh dari job opening yang telah saya buat sebelumnya. Untuk menambah pekerjaan baru atau membuka lowongan baru, kita bisa melakukan import atau membuat sendiri job yang ingin kita buat. Di sini tersedia beberapa pilihan menu seperti posting title yang berupa nama job yang kita inginkan, recruiter atau siapa yang bertanggung jawab atas rekruter karyawan, departemen name adalah departemen yang menaungi pekerjaan tersebut, hiring manager adalah orang yang merekrut dari pegawai baru tersebut. Di sini saya mencontohkan adalah staf produksi, yaitu lowongan pekerjaan baru yang kami buat di perusahaan kami yang bergerak di bidang restoran atau food service. Setelah dirasa cukup dalam membuat pekerjaan, maka kita bisa save dari template yang telah kita buat. Pekerjaan baru yang kita buat akan masuk ke dalam tabel seperti sebelumnya. Di sini yang saya contohkan adalah membuat dengan 4 pekerjaan baru, antaranya staf produksi, digital marketing, HR staff, dan juga financial admin atau admin keuangan. Setelah membuat job opening, kita bisa mengklik menu kandidat untuk membuat para calon-calon karyawan yang kita inginkan. Di sini ada beberapa opsi dari calon karyawan yang kita perlukan, antaranya bisa membuat dari web atau kita bisa mengimpor dari data yang kita sebar sebelumnya. Karena sebelumnya saya telah memiliki data, jadi saya memilih opsi untuk mengimpor data yang saya telah sebar menggunakan Google Form sebelumnya. Data yang kita import akan masuk dalam tabel di menu kandidat. Dalam tabel ini ada beberapa pilihan antara rating, kandidat name atau nama kandidat, city atau alamat, dan kandidat status yang berarti kandidat baru. Saat kita ingin melihat kategori dari calon karyawan, kita bisa mengklik salah satu karyawan yang kita ingin melihat datanya, dan tentunya selanjutnya kita bisa melakukan penilaian dari karyawan tersebut. Ini adalah beberapa contoh dari dokumen karyawan yang bisa kita nilai apakah sesuai dengan kriteria yang kita inginkan untuk lolos ke tahap selanjutnya. Setelah melihat data, maka kita bisa melakukan rating atau penilaian, terus melakukan tes job opening yang sesuai dengan data karyawan yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa menentukan bagaimana karyawan tersebut lolos atau tidaknya. Untuk lolos ada beberapa menu pilihan seperti screening dan juga interview. Di sini saya akan melakukan interview langsung dengan cara penjadwalan. Setelah melakukan penilaian dari tiap-tiap calon karyawan yang telah mendaftar pada perusahaan kita, maka selanjutnya kita bisa melakukan interview pada setiap karyawan yang lolos dari tes data tersebut. Caranya dengan klik menu interview dan klik tambah plus, terus schedule and interview. Di sini kita bisa memasukkan data-data dari nama peserta yang lolos. Untuk ke
untuk lanjut ke tahap interview. Untuk datanya sendiri berupa berisikan dengan interview name, nama interview, posting title, ada pekerjaan yang ingin dilamar, kapan dimulai dan kapan berakhirnya interview tersebut, lokasi dari interview, nama dari kandidat yang akan kita interview, dan tentunya interviewer atau penginterview dari kandidat tersebut. Setelah interview dilakukan dan jika karyawan itu sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka kita bisa mengklik ada quick view dari data karyawan yang kita interview tadi untuk melakukan evaluasi penilaian apakah lulus atau tidaknya. Bisa dilihat seperti yang ada di layar tersebut. Untuk select status, hired untuk diterima, dan sebagainya. Lakukan proses tersebut untuk tiap karyawan yang telah melakukan interview dan beri keputusan sebagai HRD atau penginterview apakah lolos atau tidaknya dari setiap karyawan yang diinterview tadi. Jika kita telah melakukan penilaian, maka data interview atau data-data orang akan hilang. Tapi untuk melihat status apakah diterima atau tidaknya, maka pilih menu di pojok kiri, ubah menjadi pilihan all interview. Maka kita akan mengetahui status-status dari orang yang telah kita interview apakah diterima atau tidaknya. Dalam menu utamanya, para calon dari karyawan yang kita interview tadi datanya masih belum berubah karena kita masih belum mengubah status dari tiap karyawan tersebut. Maka untuk mengubah status dari karyawan tersebut kita bisa mengklik data dari kandidat, yaitu setelah mengklik kita ubah data tersebut, status dari itu menjadi hired atau diterima. Maka setelah melakukan proses tersebut bisa dilihat akan ada beberapa karyawan atau beberapa orang yang ke hire menjadi karyawan di perusahaan kita. Untuk konsep pemasaran dari perusahaan kami adalah konsep yang saya terapkan adalah konsep pemasaran produk. Konsep pemasaran produk adalah konsep pemasaran yang berfokus pada keutamaan dan nilai dari produk tersebut. Biasanya untuk konsep ini adalah ada harga, ada kualitas. Jadi kita tidak bisa mengatakan kata terjangkau pada produk ini. Kenapa saya menggunakan konsep ini? Karena masyarakat Kalimantan memiliki perekonomian yang baik dan penduduk di sana tergolong sebagai keluarga menengah ke atas. Jadi untuk masalah uang, mereka tidak akan terlalu memperhitungkan tentang jumlah yang mereka keluarkan demi makanan yang berkualitas. Siklus penjualan dalam perusahaan kita adalah untuk produk kami bisa dibilang seperti restoran bintang 5. Jadi di sini kita benar-benar mengutamakan atas kualitas pangan dan juga tentu atas cita rasanya. Untuk pertama adalah pembeli akan memesan makanan melalui kasir. Perbedaan dari restoran lain adalah di sini setelah melakukan pemesanan, pelanggan akan diarahkan ke meja yang tersedia oleh salah satu karyawan sembari para koki memasak pesanan makanannya. Saat tepat duduk di meja, pelanggan akan dilayani dengan segala bentuk pelayanan yang diberikan seperti memberi minuman yang tersedia, udapan sebelum makanan mereka sampai, dan juga pelayanan yang membuat pelanggan agar tidak bosan menunggu makanan. Setelah makanan dihidangkan, maka pelanggan bisa menikmati makanan yang disajikan dengan kualitas yang terbaik dan terjamin dari perusahaan kita. Sekian dari tugas UTS saya ucapkan terima kasih.